Tapi malaikat mendoakan dia. Itu adalah orang yang duduk di dalam masjid yang duduknya tidak batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa hadis Nabi itu penuh dengan kebenaran. Orang Yahudi percaya, anehnya orang Islam tak percaya. Orang Yahudi percaya jasad Nabi itu masih utuh, maka dia pun pura-pura masuk Islam. Setelah pura-pura masuk Islam, masuk ke Masjid Nabawi, tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia kos, dari kamarnya tempat kos-kosan itu dia gali terowongan menuju makam Nabi Muhammad, karena dia mau mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Kalau jasad Nabi Muhammad sudah dimakan cacing tanah, mustahil dia akan menggali. Yahudi pun percaya jasad Nabi tidak dimakan cacing tanah. Allah mengirimkan ilham kepada sultan yang adil, namanya Sultan Nuruddin Zaki. Pada suatu malam dia bermimpi, Allah berikan gambaran ada pencuri yang akan mencuri jasad Nabi. Lalu dia pun memerintahkan bala tentara, cari, tangkap. Lalu kemudian ditangkap si Yahudi, dihukum mati karena sudah melanggar larangan tidak boleh masuk kota Makkah, kota Madinah kecuali muslim. Dia sudah menjadi pengkhianat, dia pelanggar undang-undang. Lalu kemudian keliling makam Nabi itu dicor dengan timah, digali keliling. Setelah itu lalu kemudian dicorkan timah besi panas sehingga keliling, bukan semen tapi dicor. Allah memberikan balasan kemuliaan kepada Sultan Nuruddin Zaki untuk menjaga jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak selawat bukan untuk Nabi tapi untuk kemuliaan kita, menghapuskan dosa. Jadi kayak ditanya orang, Ustaz Somad bagus istighfar apa selawat? Dua-duanya. Kalau waktunya pendek Pak Ustaz, pilihannya cuma antara istighfar. Kalau beristighfar nggak dapat selawat, kalau berselawat nggak dapat istighfar. Mana? Dua-duanya bisa dapat. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Saya tahu dia cuma ngetes. Bagaimana kalau pilihannya cuma satu? Kita mau dihukum mati, lalu kata yang mau mancung, mau nembak, kamu pilihannya tinggal satu. Lalu kita dalam posisi satu, permintaan tanya, mau sholawat apa istighfar? Jangan istighfar, karena kalau kau istighfar hanya ampun dosa, tapi berselawat. Karena kalau kau berselawat, dosamu terampunkan dan kau mendapatkan syafaat dan kau dekat dengan Nabi, naik derajat. Karena kata Nabi, man shalla alaiya sholatan, berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah berikan 10 kebaikan, wa hubban anhu asyara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa kesalahan, wa hubban anhu asyara darajat, dinaikkan derajat tingkatan kemuliaan. Maka selama di jalan sebelum sampai ke masjid, astagfirullahaladzim, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ustaz Somad sebelum tampil ceramah itu apa amalannya? Apa zikirnya? Tidak ada lain kecuali selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita pun sampai ke masjid, masukkan kaki kanan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Mau keluar masjid. Kenapa mau keluar masjid itu minta rezeki? Keluar dari masjid masuk ruko, jualan. Keluar masjid masuk ke sawah, tanam padi. Keluar masjid bertugas di kantor, bagian pegawai. Keluar masjid lalu lintas, bapak polisi. Keluar masjid mempertahankan NKRI, bapak tentara. Maka dia minta kepada Allah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Pas mau masuk masjid, minta bukakan rahmat. Kenapa waktu mau masuk masjid minta rahmat? Karena selama di masjid, malaikat mendoakan Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, supaya connect sejalan antara doa malaikat untuk dia dengan doa dia kepada Allah. Maka sebelum masuk masjid dia katakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Begitu sampai di masjid, malaikat mengatakan Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Orang yang tidak berdoa tidur, tapi malaikat mendoakan dia, itu adalah orang yang duduk di dalam masjid yang duduknya tidak batal. Kalau nyender batal. Kalau tidur, kalau nggak tidur enggak. Kalau dia duduk tidak telentang, tidak telungkup, tidak nyender kanan, tidak nyender kiri, apakah batal wudhunya? Tak batal, walaupun sampai ngorok. Tak. Kecuali kalau menyender dia batal. Kenapa kalau nyender itu bisa batal? Karena tidak terkendali lagi di bawah. Di bawah itu tak terkendali, keluar angin, maka batal wudhunya. Selama tidak batal wudhunya, malaikat mendoakan dia dengan dua doa. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, sampai dua. Yang sarif, dia keluar masjid, au yahdath, atau wudhunya batal. Bagaimana dengan kami Pak Ustaz? Kenapa kamu? Memang dari awal nggak masuk masjid. Kenapa nggak masuk? Karena penuh. Maka terhitung di dalam masjid selama sofnya tidak putus. Jadi saudara kita yang berada di luar, itu terhitung di dalam masjid selama sofnya tidak putus. Adapun yang di seberang jalan, putus. Sebetulnya jarak kita dengan sof itu berapa meter tidak putus? 150 meter. Kalau dihitung meteran sekarang. Makanya kalau ada orang nanti di Masjidil Haram, tiba-tiba 0,0000 ada dia. Loh, ngapain dia di situ? Itu putus sof. Selama belum sampai 150 meter. Tapi jangan ini dipakai di Balikpapan. Nanti orang yang rumahnya dekat masjid, dia di kamar. Tanya sama istrinya, abang nggak ke masjid? Selama nggak sampai 150 meter. Lalu apa makna merapatkan sholat? Yang afdal, tidak putus sama sekali. Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikaji dalam pembahasan kitab fikih tentang pembahasan sholat. Begitu sampai di dalam masjid dia tidak duduk, tapi dia langsung sholat tahiyatul masjid.
Apa itu Ustaz Somad? Cerita tentang tahiyatul masjid. Tadi kami perhatikan dia, kami tunggu di Masjid Al-Munawwarah. Enggak ada dia tahiyatul masjid. Langsung aja berdiri, langsung qomat. Saya tahiyatul masjidnya di samping, guys. Langsung tahiyatul masjid. Pas sudah mau qomat baru saya keluar. Sudah mau qomat Pak Ustaz, saya berdiri baru qomat. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala tajlis, jangan duduk. Fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'atain. Salat sunat 2 rakaat. Jangan tinggalkan qabliyah subuh. Rakaat al-fajri 2 rakaat qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu sampai masjid langsung qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apakah tahiyatul masjid? Enggak. Idza qimatis shalah, kalau sudah dikumandangkan iqamat, tidak ada lagi salat sunat, langsung salat dengan imam. Selesai salat subuh diganti qabliyah subuhnya, namanya Allah. Jangan ganti di masjid, nanti pas pulang atau setelah sholat isya. Jangan begitu salat, assalamualaikum warahmatullahi, langsung qabliyah. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan. Qada'an lillahi ta'ala. Nanti kawan di samping komisi, siapa itu? Enggak ada ba'diyah subuh. Jadi kalau ada orang sholat setelah subuh itu artinya sholat qabliyahnya yang diqadha. Tapi sebaiknya jangan langsung menimbulkan fitnah. Nanti setelah sholat sunat isya baru dah dia laksanakan. Sholat sunat yang tak pernah ditinggalkan Nabi diantaranya adalah qabliyah subuh. Yang terkaya di dunia adalah orang yang mendapatkan qabliyah subuh. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan pesan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku ini di waktu pagi. Siapa yang paling pagi bangunnya, dia yang paling berkah hidupnya. Ternyata di seluruh negeri-negeri ini ada orang yang paling pagi bangunnya. Siapa itu? Orang Jepang. Kenapa orang Jepang paling pagi? Karena dia yang pertama terbit matahari. Dapat yang dimuliakan Allah SWT. Orang Jepang itu orang maju. Indonesia sama-sama Asia, bisa dia menjajah kita. Kalau orang Eropa menjajah kita ya karena dia besar, tegak, tinggi. Orang Jepang sama kita. Lebih kecil matahari kita lagi. Bisa dia menjajah kita 3 tahun setengah. Bahkan nenek moyang kita mengatakan lebih kejam lagi Jepang itu daripada Belanda yang 350 tahun. Lebih menyakitkan. Berapa perempuan-perempuan dari Cina, Tiongkok menuntut Jepang karena pemerkosaan yang luar biasa. Selevel dengan Eropa, dengan Sekutu, dengan Jerman, dengan Prancis, dengan Inggris. Sampai akhirnya dibom Hiroshima dan Nagasaki. Tak tumbuh rumput. Barulah Indonesia merdeka. Pulang mereka ke kampung halaman. Saking kuatnya mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan walaupun orang itu tidak beriman selama dia bangun di awal pagi. Saya ketika menjadi dewan juri Musabaqah Tilawatil Quran, tinggal di sebuah pulau, bangun pagi dari hotel ke masjid raya, jalan kaki. Kami tengok, alhamdulillah, hebat orang di sini ya. Kedai-kedai kopi belum sholat subuh sudah buka. Siapa punya? Ayah, kita punya. Orang Islam kan? Kenapa orang Allah beri rezeki kepada orang tak Islam, Pak Ustaz? Bukan masalah Islam tak Islam, dia duluan bangun pagi. Makanya nenek moyang kita mengatakan jangan sampai rezekimu dimakan, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Rezeki umat Islam habis dipatok ayam, diterkam kucing, diambil tikus. Dia tak dapat apa-apa, barulah dia bangun pagi. Setelah itu baru menyalahkan, saya sudah Islam, kenapa Allah tak bagi rezeki kepada saya? Bukan salah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau tidak merebut rezeki Allah. Merebut rezeki itu sama seperti padi yang ditebarkan di tengah laman. Mana ayam yang paling cepat contohnya, dia yang paling banyak dapat. Itu Allah membagi rezeki di atas permukaan bumi ini. Makanya Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi ukuriha. Masya Allah, tabarakallah. Bangun kami pagi tadi keluar, balik papan seperti tidak ada tidurnya. Dari malam kami pulang pengajian, orang belum tidur. Pulang pagi ini kami mau pengajian, orang nggak tidur. Kapan tidurnya balik papan itu? Hidup terus. Mudah-mudahan Allah menurunkan barokah-barokah. Lalu kemudian selesai sholat kita tidak diperkenankan keluar sampai masuk waktu. Dari tadi Ustaz Somad lihat ke atas lihat ibu-ibu, saya lihat jam. Jam 6 lewat 22. Di sana sudah 22, di sini masih 19. Ini artinya ikhtilaf sedikit tidak apa-apa. Nah, setelah itu barulah sholat sunat isyraq 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Sholat sunat isyraq 2 rakaat dapat pahala seperti haji dan umrah. Gak bisa sebulan sekali, seminggu sekali. Gak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Gak bisa seumur hidup sekali. Apalagi yang bisa kita lakukan? Biar supaya kita istiqomah, buat kajian subuh. Saya kajian subuh di luar. Kalau yang rutinnya insya Allah dimulai Agustus di masjid dekat rumah saya, subuh Rabu pertama, subuh Rabu kedua, subuh Rabu ketiga, membaca kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah berkelanjutan sampai hatam Riyadhus Shalihin, pindah lagi kitab Al-Azkar, hatam Al-Azkar,
pindah lagi kitab Bulughul Maram. Hatam Bulughul Maram, pindah lagi kitab Jawahirul Bukhari. Hatam Jawahirul Bukhari, pindah Sahih Al-Bukhari, 7.275 hadis. Kalau sudah kitab besar dibaca, dua kemungkinan. Kalau enggak kitab tuh khatam, kita khatam. Kitab tuh khatam, kita kitab Sahih Muslim. Kita yang khatam akan dilanjutkan tradisi yang baik itu oleh anak cucu kita, insyaallah. Mudah-mudahan kajian-kajian semuanya terus berlanjut. Saya ingin mendengar kabar bukan saat ada. Waktu Ustaz Abu Somad kemarin, Masya Allah, pengajian di Masjid Al-Munawwarah, sendal hitam. Setelah Ustaz Somad pulang, kami lanjutkan kajian-kajian itu. Yang sebelumnya seminggu sekali, kami buat setiap hari, Pak Ustaz. Mantap. Oh, kami nggak bisa kajian, Pak Ustaz. Kenapa? Mau masuk kantor? Bohong. Kantor masuk jam 8. Masa berangkat sekarang? Tapi kami mau masakkan untuk anak untuk berangkat sekolah, Pak Ustaz. Oke, yang tidak bisa tidak apa-apa. Tapi paling tidak hari libur, hari Sabtu, hari Ahad. Saya anjurkan ke pengurus masjid mushola Surau Langgar, hari Sabtu, hari Ahad buat kajian. Batasannya sampai waktu maghrib 6.22. Setelah itu sesuai dengan daerah kota masing-masing. Setelah itu silakanlah pulang beraktivitas. Kita insya Allah akan sehat, semangat, diberikan Allah keridhaan, rahmat dan barakah ya insya Allah. Ala zini wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.